Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya B.H. Kurniawan. Di sini akan menjelaskan tentang project risk management. Yang pertama, apa itu risk management? Yaitu perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, perencanaan respon, pengendalian risiko pada sebuah proyek. Apa itu risiko? Merupakan kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian dan akibat dari kejadian tersebut dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu akibat yang mungkin terjadi untuk satu kejadian tertentu. Pada umumnya, risiko dipandang dari perspektif negatif, seperti kehilangan, bahaya, kerugian, kegagalan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk ketidakpastian yang mestinya dipahami dan dikelola secara efektif sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi. Apa isi dari risk management? Dalam PMBOK ada 6, yaitu rencana manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko kualitatif, melakukan analisis risiko kuantitatif, respon manajemen risiko, kontrol risiko. Rencana manajemen risiko, plan risk management, yaitu proses mendefinisikan bagaimana melakukan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memastikan bahwa tingkat, jenis, dan visibilitas manajemen risiko yang sepadan dengan risiko dan pentingnya proyek untuk organisasi. Rencana manajemen risiko sangat penting untuk dikomunikasikan dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan proses manajemen risiko mendapat dukungan dan dilakukan secara efektif selama siklus hidup proyek. Berikut input, tools, dan output dari tahap yang pertama. Outputnya nanti adalah risk management plan. Hal yang kedua, identifikasi risiko, yaitu proses menentukan risiko yang dapat berpengaruh terhadap proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari risiko tersebut. Manfaat utama dari proses ini adalah mendokumentasikan risiko yang telah terjadi, sehingga memberikan pengetahuan dan kemampuan pada tim proyek untuk mengantisipasi risiko tersebut. Berikut input, tools, dan outputnya. Outputnya masih risk register. Inputnya risk management plan, cost management plan, schedule management plan, quality management plan, human resource management plan, scope baseline, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif. Itu proses memprioritaskan risiko untuk analisis lebih lanjut atau tindakan dengan menilai dan menggabungkan probabilitas terjadinya mereka dan dampaknya. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa analisis tersebut memungkinkan project manager untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan untuk fokus pada risiko yang memiliki prioritas tinggi. Outputnya project document update, inputnya risk management plan, risk register, scope baseline, enterprise environment factor, organizational process asset. Tool detiknya nanti ada probability and impact matrix, risk data quality assessment, risk categorization, lalu expert judgment. Yang keempat, melakukan analisis risiko kuantitatif. Yang step ketiga tadi kualitatif dan sekarang kuantitatif, yaitu analisis numerik terhadap risiko yang dapat terjadi pada proyek secara keseluruhan. Keuntungan utama dari proses ini adalah memberikan informasi risiko kuantitatif untuk menunjang pembuatan keputusan untuk mengurangi ketidakpastian proyek. Jadi, keuntungan pertama dari risiko kualitatif dan kuantitatif dapat disimpulkan sama-sama untuk mengurangi ketidakpastian proyek, hanya cara analisisnya yang berbeda. Outputnya sama-sama project document update, inputnya risk management plan, cost management plan, schedule management plan, risk register. Tool tekniknya data gathering and representation technique, quantitative risk analysis and modeling technique, expert judgment. Respon manajemen risiko, yaitu pengembangan pilihan dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi gangguan pada proyek. Keuntungan utama dari proses ini adalah mengelompokkan risiko berdasarkan tingkat prioritasnya, masukkan resource dan aktivitas ke budget, menjadwalkan dan menjalankan proyek sesuai yang dibutuhkan. Berikut input, tools, dan outputnya. Outputnya project management plan, project document update. Inputnya risk management plan, risk register. Lalu yang terakhir kontrol risiko,
yaitu proses penerapan rencana tanggap risiko, pelacakan risiko yang teridentifikasi, monitoring terhadap risiko, mengidentifikasi risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa untuk meningkatkan efisiensi pendekatan risiko di seluruh siklus hidup proyek untuk terus mengoptimalkan respon risiko. Input tools dan outputnya work performance information, change request, project management plan update, project document update, organizational process assets update. Inputnya project management plan, risk register, work performance data, work performance report. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.